Kemudian nah ini langsam, langsamnya panjang lur, nggak perlu digos-gos lagi gitu ya, untuk mempertahankan mesin tetap nyala gitu ya. Ini langsam, jos pisan. Mudah-mudahan yang habis punya ini nggak nyesel. Halo, selamat pagi lur. Udah siang sih di sini ya. Jangan lupa ngopi dulu sebelum review memberikan tips-tips buat hijater Indonesia ya. Oke, salam kopi, salam seruput juga, mantap ya. Kopi tanpa gula rasanya lebih jos. Oke lur, hari ini aku mau sharing beberapa pertanyaan dari hijater dan juga penontonku. Bagaimana sih tips-tips membeli hijet ya, apalagi zaman sekarang akhir-akhir ini entah sedang terjadi fenomena apa, kok hijet ini dijual murah meriah ya. Dibanding zaman dulu saya waktu awal-awal beli itu harganya masih di atas, kalau yang kondisi layak pakai siap gas ya, masih di atas 12 ke atas, 12, 13 saya tawarannya selalu di situ. Tapi sekarang di bawah 10 tuh di Facebook, di jual beli online dan yang lainnya, bahkan di tawaran di grup gitu ya, ada dan cukup banyak lur ya. Kondisi kalau menurut foto yang ada sih jos. Oleh karena itu video kali ini akan membahas bagaimana sih membeli hijet bagi pemula ya, apa saja yang harus diperhatikan, apalagi kondisi sekarang harga murah meriah, sebuah kesempatan untuk memiliki hijet baru atau nambah hijet, tetapi juga perlu hati-hati ya lur, karena memang harga tetap mempengaruhi. Apa saja yang harus diperhatikan supaya kita dapat kondisi barang yang bagus, tidak mengecewakan, siap gas luar kota, dan tentunya siap kopdar. Sikat tips-tips berikut ini, cus. Jadi yang pertama ya lur, yang pertama harus kita perhatikan adalah di bagian pintu-pintu nih. Kita langsung saja ya, tulangan pintu-pintu ini kita harus perhatikan, terutama di bagian dalam, apakah masih utuh atau sudah las-lasan atau sudah keropos. Kenapa kita harus perhatikan? Karena tiang-tiang besi-besi di sini adalah tiang, istilahnya tiang penyangga atau kekuatan untuk menyangga si pintu ini ya. Dan pintu ini selalu bergerak. Jadi ketika keropos maka pintu ini akan berubah posisi ya, berubah posisi. Akibatnya apa? Nutup nggak rapet. Nah kebetulan pintu ini udah bagus ya, jadi rapet ya. Nah, kalau yang sudah jelek, bagian engsel-engsel di sini ya, udah telas-lasan, terus kemudian karatannya cukup parah. Nah itu engselnya pasti bergeser, dan akibatnya adalah pintu ini juga ikut bergeser alias tidak rapat. Efeknya adalah kalau pintu tidak rapat, bocor ya lur. Apalagi sekarang musim hujan ya lur, jadi harus perhatikan. Bisa bocor ketika nyetir di dalam, kita harus miring-miring. Ya gitu ya, repot, mengganggu kenyamanan dalam berkendara, tetapi juga sekaligus mengganggu keselamatan kita dalam berkendara. Oke, itu yang pertama ya lur, bagian pintu-pintu. Kita akan lihat langsung apakah mobil ini pintunya bagus atau enggak. Tetap simak ya. Oke, kita buka pintunya. Wah, baik. Jadi secara posisi, secara bentuk masih oke gitu ya, belum ada las-lasan walaupun sudah sedikit ada karatan, tetapi ya belum terlalu keropos ya. Oke, artinya aman. Tiang-tiang ini nih, baut-baut ini adalah engsel penyangga. Pintu selalu bergerak, jadi harus perhatikan ya. Kalau bergerak ini keropos, ketarik, nah akhirnya pintu nggak rapat. Nah jadi ini kita tutup ya lur. Langsung jegrek ya. Jadi sedulur, yang perlu diperhatikan yang pertama yang memang engsel
Dan kemudian kita juga harus perhatikan pintunya. Nah, pintunya biasanya beberapa hijet nggak rapat nih kayak gini nih, cuma begini. Nah, ini nggak rapat ya lur, masih ada rongga cukup lebar ya, cukup lebar, sehingga kalau hujan ya begini akibatnya nanti bocor ya. Tapi kalau ini rapat ya lur. Nah tuh rongganya malah hampir tidak kelihatan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sedulur harus perhatikan sasisnya. Sasisnya itu harus dicek dari depan sampai ke belakang, apakah sudah las-lasan atau karatan. Apalagi kalau sudah las-lasan, biasanya buat lari juga akan ketahuan ya. Jadi kalau gitu kita harus cek sasisnya. Oke, kita cek ke sasis ini ya, seperti apa. Oke, ini bagian sasis ya. Oke, sasis sih masih utuh ya. Knalpot juga masih oke. Jadi kalau udah ngolong, sedulur sekalian, sekaligus perhatikan ini ya lur, perhatikan knalpot juga tuh ya, pipa-pipanya apakah sudah bolong atau belum, karena sebagian sudah berkarat bolong ya, yang mengakibatkan harus dilas atau mungkin bisa patah. Nah, yang ketiga lur, karena mumpung sudah di bawah, selain perhatikan sasis, sedulur juga perhatikan dek ya. Dek ini lantainya si hijet ini. Nah, yang ini ya, lantainya hijet. Nah, kebetulan lantai hijetku sebagian besar utuh, bagus gitu ya. Oke, nggak masalah. Tapi bagian sini ya lur, nah nih bagian sini ya, pojok belakang. Ini pojok belakang sebelah kiri gitu ya. Sebelah kiri sudah sedikit keropos sampai ke sana lur. Wah. Ya, keropos ya lur. Wah, ini PR buat saya ya. Nah, ini sedulur perhatikan ya, kalau sudah keropos begini, sedulur kalau memang masih minat hijet yang sudah keropos deknya, bisa untuk nawar lagi, mengurangi harga ya. Oh ya, nih sama ini nih, dudukan ban serep. Kalau bisa, kalau masih ada bagus. Ini kebetulan masih ada ya. Oke lur, jadi yang pertama pintu, yang kedua sasis, yang ketiga deknya lantai ini, dan sekalian ngecek knalpot sama ini dudukan ban serep kalau masih ada, keren. Nah, berikutnya lur, yang perlu kita perhatikan yang cukup esensial, penting adalah nomor mesin dan nomor rangka ya. Itu ada di jok depan sebelah kiri. Kita buka dari sini ya, kita buka. Tapi pada umumnya hijet-hijet pada umumnya kalau nomor rangka itu sudah rusak ya, udah rusak atau sudah keropos atau memang sudah nggak ada sama sekali gitu ya. Oke, nah seharusnya tuh ada di sini nih nomor rangka ya, nomor rangka, nomor harusnya ada di sekitaran sini. Kalau punya saya yang satu lagi di sini ya, tapi ini sudah nggak ada, udah diganti plat kayaknya nih. Jadi ya alam walam sudah nggak ada. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk perpajakan, bayar pajak? Selama ini hijeter Indonesia aman gitu ya, nggak usah takut kalau nomor rangka tidak ada. Yang penting berikutnya adalah nomor mesin. Nah, nomor mesin posisinya ada di sini loh, tuh kelihatan ya. Nah, nomor mesin ada di sini nih. Ini saya tunjuk ya pakai jari. Nah, di sini ya lor. Nah, sedulur harus ngecek ini. Ini yang terpenting ya lur. Nomor rangka keropos hilang nggak apa-apa, tapi yang ini harus ada nomor mesin ya. Perhatikan apakah sesuai dengan surat-surat yang ada. Kalau tidak ada, berarti itu kemungkinan salah gitu ya. Atau pada umumnya ada beberapa hijet yang gendong gitu ya, gendong. Oke, ini penampakannya ya lur. Nah, berikutnya selain nomor rangka, nomor mesin, berarti adalah mesinnya itu sendiri ya. Nah, wah, ini ada yang tahu nggak nih bannya siapa? Iya, ban serep ya. Ban serepnya saya baru nih
bukan lagi sombong-sombong. Ban serep baru, tapi malah ban yang dipakai ban apa namanya udah lama. Nah, nih kita cek mesin. Sedulur harus perhatikan mesin nih. Kalau orang yang cinta hijet, dia penggemar hijet, kemudian karena butuh uang, kemudian dia jual hijetnya, dia akan rawat lur mesinnya sedemikian rupa ya. Dia akan rawat mesinnya rapih, bersih. Nah ini kebetulan bersih nih ya. Nah, kebetulan tidak banyak kabel nih. Biasanya kalau yang sudah ambil listrik sana sini, arus sana sini, udah banyakkan listrik dan sebagainya, udah sebanyakan kabel gitu ya. Oke. Nah setelah dicek gitu ya kondisinya, sedulur juga harus cek dinyalakan, tes penyalaan ya, supaya nanti apa namanya tidak kecewa ketika ngambil. Nah mesin yang masih bagus begitu dinyalakan langsung nyala, kemudian langsamnya panjang terus-terusan gitu ya, nggak begitu dinyalakan nggak digas mati, nggak digas mati gitu ya, berarti itu kemungkinan ada masalah. Kalau ragu jangan diambil ya, jangan diambil. Oke, kita tes langsung aja mesinnya ya lur, kita tes. Oke, kita tes mesin. Ingat ya lur, ini mobil tua jadi apa namanya dan manual gitu ya, hijet belum ada yang metek, jadi dan tidak ada yang metek ya, jadi kita harus perhatikan gigi sudah netral atau belum, kemudian kita injek gas 2-3 kali ya, 1 2 3. Ya kita nyalakan ya, ini indikatornya masih nyala, masih bagus, kita nyalakan. Nah. Bagus ya. Oke, ini cengereng ya, tadi yang bunyi pertama nggak masalah ya, itu no problem buat saya, tapi yang pasti cengereng. Kemudian nah ini langsamnya panjang lur, nggak perlu digas-gas lagi gitu ya, untuk mempertahankan mesin tetap nyala gitu ya. Ini langsam, jos pisan. Mudah-mudahan yang habis punya ini nggak nyesel. Oke ya, kita perhatikan langsung ke mesinnya. Nah ini ya lur, halus. Nah mesin juga nggak geter, nggak goyang gitu ya. Engine mounting masih oke, suara oke, mesin oke ya. Jadi kurang lebih begini lur, terus tidak ada bunyi apa-apa, kritik-kritik atau klutuk-klutuk yang aneh-aneh nggak ada ya lur. Nah sedulur nanti cek nyala ya. Nah cek nyala, oke, kurang lebih nanti kondisinya harus seperti ini, oke ya. Nah setelah cek mesin, maka sedulur kondisi mesin masih nyala harus cek knalpot ngebul atau enggak gitu ya. Oke, kita cek knalpot. Nah, knalpot suara di sini juga masih halus, tidak masalah. Juga belum ada asap ya, artinya belum ngebul, belum ngobos, artinya mesin ini nggak harus turun mesin. Karena kalau udah ngasap berarti siap-siap harus turun mesin. Jadi itu ya lur, penting mesin harus diperhatikan. Berikutnya lur, yang memang juga harus kita perhatikan penting adalah tadi ini pintu sudah, ini bodi ya, bodi ya, karena sebagian beberapa ada peristiwa orang beli hijetnya itu catnya bagus, tapi bodi di dalamnya, plat di dalamnya sudah berkarat begitu ya, sehingga mengakibatkan apa, catnya itu juga ikut pecah ya. Wah sekarang kunci. Oke, nah saya kebetulan yang ini nih loh, waktu ngangkat tidak ada door trimnya. Dan bisa ngecek ini nih bagian plat dalam ya, bagian plat dalam tidak ada keropos, masih utuh ya. Wah ini juga sekaligus bisa buat ide nih nanti buat naruh-naruh apa gitu ya. Oke, jadi itu ya lur, bodi harus diperhatikan, jangan hanya perhatikan catnya
tapi platnya masih bagus atau enggak secara keseluruhan. Karena nanti kalau sedulur ngecat lagi, minim kalau ngecat full total, kalau mau menghasilkan yang bagus ya sekitar 7-8 juta, bahkan ada yang sampai 10-11 ya untuk ngecat supaya menghasilkan yang bagus gitu ya. Jangan cat yang biasa-biasa saja. Oke, itu harus keliling ya. Nah, ini sih masih oke ya platnya. Nah, sedikit agak tebal dempulnya, tapi di sini tipis gitu ya. Oke, ini karena sudah dimodif double kabin sama yang punya, sama Mbah Wir. Jadi ya begini hasilnya. Saya sih oke lah ya. Udah puas, nggak perlu capek-capek motong biaya lagi, bentuk lagi, beli plat lagi, beli bahan, belum ngelas tenaga gitu ya. Saya ini udah cukup. Oke ya, tinggal ngecat dan ini buat belajar dempul sekalian. Oke ya lur, itu bodi, mesin. Kemudian yang berikutnya adalah kaki-kaki lur, atau alias pengereman. Di hijet yang satunya lagi, dia sudah dikasih cakram, tapi kadang kalau pertama pakai nih, ini nggak mau balik ya. Nah, pedal remnya ini nggak mau balik. Kalau ini balik, masih bagus gitu ya. Nah, sedulur perlu perhatikan. Kemudian yang perlu perhatikan di pengereman ini adalah jangan termakan cakram atau tromol lagi, tapi harus betul-betul perhatikan fungsi pengeremannya ya. Walaupun sudah cakram, tapi kalau belum maksimal juga cukup ngeri juga ya. Oke, jadi sedulur selain harus cek mesin juga harus cek pengereman, harus dibawa ya lur. Jangan cuma maju mundur, tapi sedulur itu harus bawa keliling lah kurang lebih 1, 2, 3 kilo untuk ngetes pengereman. Pernah saya dulu di Prokerto, akhirnya nggak jadi karena memang pengeremannya itu bagel. Bagel itu artinya keras ya. Dia udah diganti cakram tapi masih keras, bahkan limbung sedikit ya, buang ke kanan atau ke kiri waktu itu saya kurang tahu, tapi bunyi gitu ya, bagel bunyi, sehingga saya nggak ambil pada waktu itu ya. Jadi ini saya nggak tes lagi karena saya udah tes ini dari Pekalongan ke Tangerang, Aman Jaya, terus Tangerang Bandung Selatan, PP lewat Puncak Cianjur, Cipanas gitu ya. Aman, nggak terjadi masalah apa-apa di pengereman maupun di kaki-kaki. Jadi aman ya. Oke ya lur. Jadi kaki-kaki juga harus perhatikan. Nah, kalau mau perhatikan berikutnya juga adalah ini nih, speedometernya ya. Nah, apakah indikatornya itu masih nyala atau tidak ya? Nah, karena beberapa juga sudah padam alias tidak berfungsi. Untuk indikator BBM sama suhu sama apa namanya temperatur, ini sih masih aman, oke ya, sudah terbukti. Oke, jadi demikian kira-kira yang harus diperhatikan ketika mau mengangkat atau membeli hijet buat sedulur sekalian. Jangan tergiur oleh harga yang murah, apalagi zaman sekarang, tapi sedulur harus cek, perhatikan gitu ya, harus perhatikan. Nah, berikutnya juga lur yang harus diperhatikan adalah handrem ini ya. Apakah handrem ini masih berfungsi atau tidak? Nah, ini cara ngetesnya adalah ya tentunya di tanjakan atau turunan. Sedulur pasang handremnya ini ya dengan cara ditarik begini. Nah, kalau dia masih nahan mobilnya berarti ini masih bagus. Lumayan lur kalau dapat yang masih bagus ya, artinya untuk jarak jauh, untuk perjalanan luar kota ini sangat menolong, apalagi di jalan pegunungan seperti di jalur selatan. Nah, ini kebetulan masih nyala ya lur, indikator handremnya. Saya lepas dia mati, saya nyalain dia masih nyala. Nah, ini masih berfungsi ya indikatornya. Jadi ya, dan juga betul-betul masih berfungsi lumayan gitu ya, sangat menolong ketika kita sedang dalam perjalanan. Oke, yang lain-lain berbentuk audio, TV adalah aksesoris tambahan kalau sedulur dapat ya, itu bagus gitu ya. Oke lur, demikian liputan Musa 86 untuk para pemula ketika mau mengangkat hijetnya. Tetap semangat, kita tetap
solid, jaga seduluran, dan kompak selalu. Bye-bye.